kita bersyukur hari ini kita ada berkumpul untuk Tuhan. Haleluya. Bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku bermazmur bagimu selagi ku ada. Yesus, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus, haleluya, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Yesus, inilah yang ku renungkan. Yesus, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, berikan penyembah untuk Tuhan. Haleluya. Yes, kami mau menyembah-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Kau Tuhanku, Kau Rajaku, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, oh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya. Naikkan penyembah untuk Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Yesusku, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus Kristus yang ada dalam hidupku. Sebentar Tuhan, ibadah ini, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah segala yang ada, hamba-hamba-Mu ini menyiapkan hati dan pujian penuh sukacita di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kali pertama ini saya menjadi WL Pak Bin, terima kasih. Termasuk juga kepada Tuhan, segalanya untuk Tuhan dan sukacita ini untuk Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak
hidupku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya pujian ini, pujian yang menyatakan bahwa di esok hari kita masih ada pengharapan yang sangat luar biasa karena Tuhan kita selalu hidup dan selalu menjaga kita. Amin. Mari Bapak Ibu tetap bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu kita udah mungkin berdiri. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Kiranya hari ini yang ada menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu saya berikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya setiap hari ada ya Bapak Ibu ya, kasih Tuhan itu. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, siapkan hati kita bahwa segala hidup ini, segalanya dari kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kita Bapak Ibu, tapi semuanya karena Tuhan. Di dalam keluarga kita juga ya Bapak, kasih yang penuh di dalam Tuhan. Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku
meninggalkanku, setia menopangku, berseru berharap jalan Yesus. Yes. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Haleluya, seluruh hidupku tak akan goyah, 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 sekali lagi tak akan goyah, amin, selamanya. Haleluya, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Engkau, Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang penuh dengan kuasa, Bapa yang selalu memelihara kami, yang selalu menolong kami dalam setiap keadaan apapun yang kami hadapi. Malam hari ini Tuhan, kami keluarga eklesia, kami ada di rumah-Mu, kami ada di bait-Mu Tuhan, untuk sama-sama kami belajar, untuk sama-sama kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hidup berumah tangga, dalam kami menjalani hidup berkeluarga. Urapi hamba-Mu, dan Tuhan setiap hati akan menerima firman-Mu. Tuhan senantiasa akan menjamah, sehingga firman yang kami dengarkan di malam hari ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini melalui Bapak Gembala yang mempercayakan koordinator Koinonia untuk mempercayakan saya di malam hari ini untuk berbicara kepada keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kalau pada doa hari Jumat ibadah kaum pria, setelah ibadah kaum pria, dalam doa ketika saya berdoa tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati ini karena melihat jadwal, wah hari Selasa dapat tugas di ibadah eklesia. Nah kemudian dalam hati ini tidak usahlah dikasih tema. Tapi bergejolak Bapak Ibu. Ya bergejolak dan saya setelah ibadah saya menemui koordinator eklesia waktu itu. Setelah firman saya katakan kepada Bapak koordinator, Pak Bin, hari Selasa nanti tak kasih tema boleh? Oh boleh, temanya apa? Tak kasih tema ojo dibanding-banding ke. Wah, enggak apa-apa Om. Ya, kenapa saya Tuhan taruh ini? Bukan karena viralnya lagu ini ya. Bukan karena viralnya lagu ini bukan setiap hari, setiap kali kita lewat di pertokoan. Mungkin Bapak Ibu ada di rumah makan, Bapak Ibu ada di pasar. Dimanapun Bapak Ibu ada selalu terdengar lagu ini, benar enggak? Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nada deringnya pakai ini. Ya ada ya? Oh, jangan dinyalakan HP-nya, apalagi nada deringnya seperti ini.
Ya mungkin bunyinya dari sini tut, tapi teman yang dengar, kok lagunya kok kayak gini ya. Ya. Nah malam hari ini dengan tema yang sudah ada, ojo dibanding-banding. Ya dalam bahasa Indonesia artinya apa? Jangan membanding-bandingkan. Pada dasarnya setiap manusia, siapapun kita, dari anak kecil sampai lansia, kata membanding-bandingkan ini atau perbuatan membanding-bandingkan ini kira-kira ada apa enggak? Ada, setiap hari ada. Orang tua lihat anaknya bangun pagi saja kesiangan. Terkadang tanpa disadari kita sudah mulai bandingkan anak itu. Kamu bendino tangi awan ya. Tangi nih siang. Itu loh adikmu. Nah itu loh ini sudah menjadi sebuah perbandingan. Saya mendengar beberapa renungan firman Allah, mendengar beberapa hamba Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan katakan begini. Membanding-bandingkan itu adalah kejahatan. Wah, saya ketika mendengar renungan ini loh kok membanding-bandingkan itu kejahatan, kenapa? Ternyata Bapak Ibu ada banyak orang yang kehilangan potensi. Ada banyak orang yang kehilangan semangat. Ada banyak orang yang kehilangan yang namanya talenta. Kenapa? Karena ada perbandingan yang dibuat oleh orang tua ataupun orang lain. Saya pernah punya orang atau pernah punya saudara. Ini 2 orang anak kandung sama-sama sekolah. Sekolah di sekolah yang sama, kelas yang beda. Yang satu kelas 5, satu kelas 6 atau satu kelas 1, satu kelas 2 dari awal. Nah si kelas 1 ini, si adiknya ini punya banyak talenta. Ketika dia punya banyak talenta, ada orang mulai membandingkan, ngomong ke kakaknya begini. Kamu kok enggak seperti adikmu ya? Wah, adikmu begini. Awalnya sih waktu ngomong seperti itu enggak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi dampak dari perkataan itu ternyata membunuh potensi daripada kakaknya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap hari dia mendengarkan perbandingan-perbandingan yang seakan-akan membunuh ya potensi yang ada dalam dirinya. Akhirnya Bapak Ibu ketika SMP, ya ini sudah ada pilihan. Si adiknya sekolah di SMP yang A, si kakaknya sekolah di SMP yang B. Bapak Ibu tahu ketika mereka dipisahkan di sekolah yang berbeda, ternyata kakaknya ini pun ada talenta dan potensi-potensi yang luar biasa dalam dirinya. Dari sini kita dapat melihat bahwa betapa jahatnya ketika kita mulai membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita. Apalagi dalam keluarga Bapak Ibu. Akan terjadi sesuatu yang bahaya ketika setiap hari ada suami membandingkan istri dengan istri orang lain. Ya, ada istri yang membandingkan suami dengan orang lain. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, malam hari ini dari tema yang sudah saya sampaikan, ojo banding-banding ke ya. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Ya ketika saya kasih tema ini langsung terpikir dalam hati saya Mazmur 73. Ada apa dalam Mazmur 73? Ini adalah sebuah kejadian bagaimana seorang pemazmur di mana dia mulai membanding-bandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain. Mazmur 73, tidak semua kita akan baca. Kita hanya akan membaca beberapa ayat saja di dalam Mazmur ini pada pembacaan awal dan kita akan melihat ya beberapa bagian. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3 saja dulu ya. Ya, Mazmur 73 Bapak Ibu bisa menyimak di LCD, yang membawa Alkitab, yang membawa gadget yang ada Alkitabnya silakan dibuka dan Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam Alkitab. Mazmur 73 pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Perhatikan ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat yang ketiga,
Apa yang menjadi penyebab dia seperti itu? Satu ayat dulu kita baca. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat yang ketiga sudah mulai ada perbandingan. Sudah ada perbandingan. Kita berbicara belum dampak kepada orang lain dulu. Tetapi dampak kepada diri kita. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan terjadi dampak yang sangat-sangat negatif. Ya, dalam hal ini yang saya bicarakan yaitu perbandingan-perbandingan negatif. Karena ada orang yang membanding-bandingkan tetapi dalam hal positif. Ya. Tetapi pada kebanyakan orang ketika mulai membanding-bandingkan, yang terjadi adalah pikiran-pikiran yang negatif. Kalau Bapak Ibu membandingkan begini, wah Bapak ini kok setia ya, saya kok enggak setia ya. Bagaimana caranya dia bisa setia? Ya, saya pernah sampaikan kepada anak-anak saya gini, kalau kamu membandingkan dalam hal positif untuk kemajuan kerohanianmu tidak ada masalah. Tetapi kalau kamu bandingkan sesuatu tetapi membawa kemunduran dalam dirimu, itu yang tidak boleh. Contohnya, loh kok dia rajin ke gereja? Kenapa dia bisa rajin ke gereja? Introspeksi diri. Karena saya katakan ada banyak anak-anak tidak mau ke gereja, kenapa? Bangun pagi bangunnya kesiangan sehingga apa? Jam ibadah sudah lewat. Ya, kalau kita di tempat ini ada 3 pilihan. Sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Tetapi terkadang dari ketiga sesi ini ada orang-orang yang tidak memilih ketiga sesi ini. Sesinya gimana? Jalan-jalan Ya, tidak salah Bapak Ibu jalan-jalan. Tapi utamakan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tidak salah Bapak Ibu mau tamasya, mau berkumpul dengan keluarga. Tapi harinya ibadah kita mau ibadah. Nah, dalam Mazmur 73 kita melihat siapa Mazmur Asaf. Ya, Mazmur Asaf ini adalah seorang hamba Tuhan, ya, seorang yang dipilih oleh Tuhan. Asaf merupakan seorang Lewi. Ya, seorang Lewi keturunan Gersom. Kalau dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-39, ya, Asaf ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Asaf ini adalah orang yang ditunjuk ya sebagai kepala orang Lewi, sebagai penyanyi utama. Sebagai penyanyi utama. Dengan kata lain dia ini adalah worship leader. Dan luar biasa. Pelayanan Asaf dalam pujian penyembahan itu luar biasa. Nah, Daud mengangkat dia sebagai kepala paduan suara. Daud angkat dia sebagai kepala paduan suara. Paduan suara untuk apa? Untuk menyanyikan pujian di bait Allah. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Asaf mengalami sebuah keadaan yang dalam ayat yang kedua dia katakan, aku nyaris tergelincir. Apa yang menyebabkan Asaf ini hampir tergelincir? Ayat yang ketiga, karena sudah ada kecemburuan. Ada perbandingan-perbandingan yang dia lakukan dengan dirinya dengan orang lain. Bahkan seringkali kita juga ada dalam diri kita. Tuhan, aku iki wong setia. Ya, aku rajin eklesia, aku rajin kaum pria, aku rajin kaum wanita, rajin juga sekolah minggu nganter anak. Bahkan sesekali saya ikut ibadah anak sekolah minggu. Kok hidupku seperti ini ya? Sedangkan dia Tuhan nggak tahu ke gereja, nggak tahu berdoa, nggak tahu baca Alkitab, nggak tahu menyembah, tapi kok hidupnya seakan-akan lebih dari saya. Ini bahaya Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi kepada Asaf. Ketika Asaf mulai membanding-bandingkan, ayat yang kedua, nyaris aku tergelincir, hampir saja dia jatuh. Karena ada hal yang dia lakukan yang membuat dia itu mengalami kemunduran. Dia cemburu kepada pembual-pembual. Kalau dia melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, orang fasik ini orang yang tahu akan firman, tapi orang yang tidak mau melakukan firman. Di mana mereka? Mereka itu ada di gereja, mereka itu ada di capnya umat Tuhan, tapi orang fasik ini mereka hanya tahu akan firman tapi tidak pernah melakukan. Dan itu yang diperhatikan oleh Asaf. Bahkan ayat yang keempat,
Asaf mulai bandingkan lagi. Oh, orang fasik dengan saya kok beda ya. Tidak ada kesakitan pada mereka. Sehat dan gemuk badan mereka. Ya mohon maaf, bukan berarti yang gemuk-gemuk seperti saya dicap orang fasik ya. Waktu yang lalu setelah kami makan hari Minggu ya, keluarga Pastori, Saudari Resti mengeluarkan timbangan. Wah, semua itu berpacu untuk nimbang. Bapak Gembala ikut nimbang, Bapak Tinus ikut nimbang. Semuanya senang, kenapa? Ternyata badannya itu banyak yang ideal, tapi ada juga yang tidak ideal, termasuk saya. Ya Bapak Gembala kaget, loh Hes, kamu kok beratmu 75? Iya Pak Gem, 75 kenapa? Aku bawa tas, pakai jaket, pakai sepatu. Hanya untuk apa? Hanya untuk apa ya? Ngelesi supaya yo enggak seperti itu ya. Padahal yo memang hampir seperti itu. Ya, maaf ya, bukan berarti badan-badan yang gemuk seperti saya itu dicap orang fasik. Enggak. Nah, kita lihat bahwa sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Dikatakan juga dalam ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat yang keenam, sebab itu aku berkalungkan, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Kita lihat bahwa Asaf ketika dia semakin dia membanding-bandingkan keadaan orang-orang lain, semakin dia membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa yang terjadi? Bukan saja dia nyaris terpeleset, bukan saja dia nyaris jatuh, tetapi yang bahaya Bapak Ibu kita lihat ayat 13. Ini sudah pada titik di mana dia putus asa akibat dari membanding-bandingkan. Ayat 13, sia-sia sama sekali apa? Aku mempertahankan hati yang bersih. Inilah bahaya kenapa saya angkat tema ini, karena ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang sehari-hari sementara membanding-bandingkan. Kenapa terjadi perbandingan? Salah satu yang menjadi menjadi perbandingan yang membuat kita membanding-bandingkan karena apa? Karena media sosial Bapak Ibu. Karena banyak orang sekarang apa-apa diposting. Ya, kalau ketika kita melihat, mereka kok iso jalan-jalan. Apalagi kalau yang namanya media sosial, ketika sudah menyangkut dengan salah satu teman kita dan ada di sana, kita lihat, apalagi ketika kita lihat, mereka keluar negeri, tapi orang tahun di gereja kok iso keluar negeri ya. Orang tahun di gereja kok iso makan enak ya. Orang tahun di gereja tetapi kok sepertinya mereka naik mobil mewah ya. Ini bahaya Bapak Ibu. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, ayat yang kedua hampir jatuh, hampir terpeleset. Ayat yang ke-13 mulai ada satu boleh dikatakan mulai meningkat. Sudah mulai ada pemikiran, Tuhan kalau seperti itu berarti sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai membanding-bandingkan, ya bukan saja dia katakan, bukan sia-sia dia mempertahankan hati yang bersih, tapi dalam ayat yang ke-14 dia katakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Perhatikan ayat yang ke-15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan ini. Nah Bapak Ibu, ketika kita mulai membanding-bandingkan, ayat yang kedua yang pertama kita akan bisa terpeleset dan jatuh. Yang kedua, kalau kita membanding-bandingkan, yang terjadi apa? Akan munculnya iri hati. Ya, iri hati dalam ayat yang ketiga, aku cemburu. Nah perhatikan iri hati dari memulai membanding-bandingkan akan timbul yang namanya iri hati. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-14. Ya, di sana dikatakan begini, Yakobus pasal yang ketiga ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Perhatikan ayat 16.
Akibat dari perbandingan mulai membanding-bandingkan. Ya peningkatannya apa? Ada iri hati. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama ayat 16, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dimulai dari mana? Iri hati. Ya, saya coba mencari arti daripada iri hati. Ya iri hati mengandung pengertian begini. Bisa berarti dengki, ya. Bisa juga berarti kecemburuan. Bisa juga berarti perasaan kesal yang mendalam. Jadi beberapa arti yang saya lihat, ya, kata iri hati itu berpengertian dengki. Kemudian juga bisa berarti kecemburuan atau perasaan kesal yang mendalam. Ya, itu iri hati. Dalam juga beberapa bagian kalau saya melihat, iri hati juga bisa diartikan sebagai persaingan. Persaingan yang dalam konotasi negatif. Iri hati. Persaingan dalam konotasi yang negatif. Ada juga beberapa terjemahan yang saya baca, Bapak Ibu. Ya, iri hati juga adalah suatu perasaan kesal yang menimbulkan sakit hati terhadap suatu keuntungan dan atau keberhasilan yang dinikmati oleh orang lain. Wah, ngeri Bapak Ibu. Ketika iri hati muncul dari hal ini adalah satu perasaan kesal yang menimbulkan sakit hati terhadap apa? Suatu keuntungan atau keberhasilan yang dinikmati oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari sebagai keluarga-keluarga muda, keluarga eklesia, kita mau menjauhkan diri dari hidup suka membanding-bandingkan. Karena apa? Karena akan adanya iri hati. Nah kalau sudah ada iri hati, sudah ada yang namanya kedengkian. Jelas firman Allah katakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Membanding-bandingkan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh membanding-bandingkan? Ojo banding-bandingke. Kalau lagu yang sering Bapak Ibu dengar, saya hanya sepintas untuk mendengar lagu itu, tetapi saya mulai berpikir begini. Seringkali saya coba untuk berubah dalam pemikiran tentang lagu. Ya, seringkali saya berpikir, lagu dunia kok diartikan ke lagu rohani. Ternyata Bapak Ibu banyak juga lagu rohani mereka alihkan ke lagu dunia, ada. Ya, sehingga saya gini, kalau orang dunia lebih mengerti lagu dunia dan mereka bisa memahami, dalam Alkitab pun ketika kita lihat bahwa waktu kita membanding-bandingkan dalam lagu yang dinyanyikan oleh anak kecil itu, lagu itu viral karena apa? Karena anak kecil itu sing nyanyikan. Lebih viral lagi kenapa? Karena dia nyanyi di depan presiden. Coba dia nyanyi di depan kita, biasa saja lagunya gitu ya. Karena dia nyanyikan di depan orang nomor 1 di Indonesia, wah lagunya jadi viral. Nah di dalam lagu itu ada kalimat, kalau kita membanding-bandingkan kita akan kalah. Kalau firman Allah ketika kita membanding-bandingkan akan ada iri hati. Dan kalau sudah ada mulai membanding-bandingkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Suami mulai membandingkan istri dengan istri orang lain. Kamu itu ora koyok sing kuwi lho. Ya. Delon, bajunya itu wangi. Kamu wanginya, tapi wanginya apa? Wangi masakan, wangi warna, wangi bumbu. Hati-hati Bapak Ibu, ya kami suami-suami berusaha jangan sampai membandingkan. Delok ento, bojono golek lewat nyebrang kok digandeng. Kamu melayu dewe. Ada seperti itu? Yo ada, banyak. Saya mungkin salah satu ya. Pas tak gandeng nih gini, lo kok kelamaan tak tinggal. Setelah tak tinggal gini, oh balik, oh ketinggalan balik nih ya.
Saya senang kalau di mana-mana kalau pergi dengan Bapak Ibu Gembala, di mana-mana Pak Gembala mesti gandeng Ibu Gembala. Wah, contoh yang baik gitu ya. Ke mall, ya beberapa waktu yang lalu, ya Bapak Gembala mesti ngajak, ayo bareng ya. Ini teladan yang baik. Nah, ketika kita mulai membanding-bandingkan, suami mulai ngomong gini, Pak, masa anu ra enak, ora koyo. Nah, bahaya, hati-hati. Ya, jadi saya kalau di rumah begini, ditanya oleh istri saya, gimana masaknya? Enak, yo enak, timbangan dimasak dewe gitu ya. Jadi ketika kita mulai membanding-bandingkan, ini sudah sementara memupuk yang namanya benih kekacauan. Istri mulai katakan, Papa, kamu ora koyok ini, ora koyok seng bapak ini. Ya, hati-hati. Di mana ada iri hati dan di mana iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan. Kenapa ada banyak rumah tangga, ada banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran atau alami konflik, alami perselisihan, diawali dari suka membanding-bandingkan. Keluarga rumah tangga itu akan hancur ketika mulai ada benih-benih perbandingan. Ojo dibanding-banding. Hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan, amin. Untuk kita terlepas dari saling membandingkan, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur ketika saya membaca ayat ini, Asaf sadar Bapak Ibu. Asaf sadar bahwa hidup yang dia alami sekalipun dia lihat, oh orang fasik seakan-akan diberkati. Oh orang fasik seakan-akan lebih dari kita. Tetapi dalam ayat yang ke-16 dalam Mazmur pasal 73. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Perhatikan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Siapa? Orang-orang fasik yang dikatakan Asaf tadi, mereka itu sehat. Mereka tidak ada kesakitan, mereka sombong, mereka congkak. Tetapi ternyata Asaf sadar bahwa mereka itu Tuhan taruh di tempat-tempat yang licin. Dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan malam. Asaf sadar bahwa ketika dia mulai membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, ternyata hanya akan menimbulkan sakit hati. Ternyata hanya akan membawa kemunduran dalam imannya. Tapi Asaf sadar bahwa orang-orang yang seperti itu ternyata di hadapan Tuhan, mereka tidak akan selamanya alami yang namanya berkat-berkat. Mereka tidak selamanya akan mengalami yang namanya hidup yang diberkati. Tetapi dikatakan dalam sekejap mata mereka akan lenyap. Kalau bicara sekejap mata itu berarti sangat cepat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu waktu Bapak Ibu mengejapkan mata, apa ada yang mengejapkan mata 10 detik? Enggak, coba Bapak Ibu kejapkan mata, paling sudah. Dalam hitungan 1 berarti sangat cepat. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-19, betapa binasa mereka, lenyap oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Dan dalam ayat yang ke-21, ketika hatiku terasa pahit dan pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Bapak Ibu, ojo banding-banding. Kenapa? Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup karena anugerah. Ya, Asaf adalah orang yang mengalami anugerah Tuhan. Asaf adalah orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dia dipilih oleh Allah sebagai keturunan Lewi. Mereka adalah keturunan-keturunan yang dipilih oleh Allah. Dari suku-suku yang lain, mereka mendapatkan bagian ketika Allah memerintahkan Musa untuk membagi-bagikan bagian Tuhan. Tapi orang Lewi ada bagian yang tidak sama seperti diberikan kepada suku-suku yang lain.
tapi bagian orang Lewi adalah bagian yang tidak dapat binasa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Orang yang membanding-bandingkan akan timbul kehancuran dalam rumah tangga. Hindari untuk kita mulai membanding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Akan membunuh potensinya. Ya, saya belajar ketika anak saya sekolah, enggak ada target, ya. Enggak ada target. Saya katakan kalau kamu belajar mau dapat nilai berapa, yang penting belajar. Daripada kamu tak target, stres akhirnya. Ya, saya sempat ngomong kepada Bapak Tinus, ya. Ternyata apa? Orang ketika anak itu sudah ditarget harus dapat ranking, stres Bapak Ibu. Saya pernah alami seperti itu. Ya, harus seperti ini. Ketika tidak terjadi, wah, pulang rumah itu ngeri, takut. Karena ada seorang anak kecil usia 8 tahun. Ya, dalam dirinya mamanya ngomong gini, kamu harus dapat ranking 1. Harus. Kalau enggak, hati-hati. Wah, Bapak Ibu, anak ini pulang, ketika dia pulang ngomong kepada tantenya. Tante, aku takut. Kenapa takut? Nilaiku 95. Lah terus mamaku itu nyuruh aku harus dapat nilai 100. Wow, Bapak Ibu. Ternyata ketika kita mulai memaksa membandingkan, kenapa? Mamanya itu membandingkan, lihat loh si ini dapat nilai 100. Bahkan mungkin 101. Ya. Anak temanmu dapat nilai 100, kamu juga harus 100. Bisa sih kita suruh, tetapi jangan kita target dan memaksa. Satu saat Asa pulang, Pak, aku matematikaku itu dapat nilai 7. Tak katakan enggak apa-apa. Kenapa? Aku ini loh salah. Ya wes, lek salah lain kali itu teliti. Papa enggak marah. Kenapa mesti marah? Wong kita hidup kita itu belajar. Kalau kamu salah berarti kamu harus belajar lagi. Kamu enggak akan ngerti ketika kamu enggak ngerti kesalahan. Kamu akan mengerti kesalahan itu ketika kamu alami sendiri. Enggak marah, enggak. Ya, kenapa? Kalau ditekan itu akan membawa stres yang luar biasa. Dan anak-anak sekali lagi tidak akan berkembang ketika ada tekanan-tekanan yang mulai membanding-bandingkan. Bapak Ibu, ojo membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang yang lebih dari kita, akan semakin stres Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah lihat video yang di grup WA dulu ya. Ya, saya juga tadi lihat-lihat videonya, mau tak share ke grup Eklesia enggak sempat. Ya, di samping itu ada pesawat terbang. Yang sampingnya itu ada Ferrari. Si Ferrari ngomong gini, enak yo. Lek aku duwe pesawat, orang ngerti macet. Nyampenya cepet. Ya, enggak kepanasan. Enak. Kemudian si Ferrari sampingnya itu ternyata ada mobil yang lain. Si mobil yang lain ngomong gini, Pak enak ya sing Ferrari, iso melaju kenceng. Ya, di jalan tol mungkin Jakarta, Surabaya bisa mencapai 5 jam sudah sampai. Aku paling 8 jam, 9 jam. Penak lek duwe Ferrari. Sing mobil satu nih itu ada juga mobil yang di sampingnya itu lebih tua. Dia ngomong, Pak enak ya mobil iki yo. Bannya gede, lek di lumpur itu ndak akan takut apa? Kecebur lumpur. Lek aku kena lumpur paling ya wes mogok. Nah sing satu nih gini sampingnya, samping mobil yang satu ada motor. Dia ngomong gini, Pak enak ya sing duwe mobil. Lek aku duwe yo paling aku ora kepanasan. Ya, aku ora kepanasan, ada AC enak. Sing samping motor tuh enak sing duwe sepeda. Sing duwe sepeda gini, Pak penak lek duwe motor yo. Kemana-mana cepet, lek aku ngayu kesel. Sing sampingnya sepeda pun ada. Si pejalan kaki ngomong gini, Pak enak lek duwe sepeda. Jalannya ndak kesel, bisa nyampe cepet. Sing samping sing jalan kaki nggawa tongkat ngomong gini, wong-wong iki kok ora bersyukur yo. Wis duwe tapi kok ora puas. Mereka bersyukur bisa jalan. Tapi saya ora iso jalan tapi tak syukuri. Ternyata Bapak Ibu, sifat manusia itu ndak pernah puas. Semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akan semakin cemburu kita, benar enggak? Makanya kalau Bapak Ibu membandingkan dalam konotasi yang positif, sadari bahwa di bawah kita masih ada orang-orang yang mungkin lebih menderita dari kita.
Kalau kita sadari hal ini, maka kita akan menjauhkan diri daripada membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang lebih. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah di malam hari ini boleh membawa kita bahwa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain hanya akan membuat benih-benih iri hati dan pada akhirnya akan alami kehancuran. Tuhan tidak mau rumah tangganya itu hancur hanya karena ketika suami membandingkan istri dengan suami orang lain. Sebaliknya istri membandingkan suami dengan suami orang lain. Yang membandingkan miliknya dengan orang lain. Wah, rumahnya mewah, rumah kita seperti gubuk. Bapak Ibu, saya selalu dalam hidup saya selalu berkata begini. Apapun yang kita miliki harus kita syukuri. Kenapa? Karena di bawah kita ada banyak orang-orang yang lebih menderita dari kita. Tuhan tempatkan kami di satu desa di mana orang-orangnya, ya saya bersyukur karena apa, di tempat itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang seringkali saya melihat ya banyak di antara mereka yang mau ke sekolah saja susah. Ya sehingga Bapak Ibu, kalau mungkin satu saat Bapak Ibu ke rumah saya, mungkin ada Bapak Ibu yang memberkati kami dengan kendaraan. Loh kok ada ke orang lain? Satu saat saya lihat anak itu jalan saya ini. Di rumah itu ada sepeda yang bukan dirosok ya, pikir mau tak dandani. Saya katakan begini kepada istri saya, pilih sepedanya dikasih ke si anak ini. Ya ora popo. Dan ternyata ketika mereka terima Bapak Ibu, mereka nangis. Sesuatu yang seringkali kita tidak pakai, ternyata ketika tiba ke orang lain, itu ternyata menjadi berkat bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup kita masih ada banyak orang-orang yang lebih menderita dari kita. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang yang lebih dari kita, maka kita akan seperti Asaf yang pada awalnya. Dia hampir tergelincir, dia cemburu. Bahkan dia katakan, Tuhan sia-sia saya mempertahankan hidup yang bersih. Sadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang menghiasi hidup kita dengan kemurahannya. Tuhan rancangkan hidup kita dengan hal-hal yang indah. Mari malam hari kita akan nyanyikan satu pujian. Bahwa Tuhan hiasi hidup kita dengan kemurahannya. Dia rancangkan hidup kita dengan berkat-berkat yang penuh, yang luar biasa. Kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita ada bukan karena kehebatan kita. Tapi kita ada semua karena anugerah Tuhan. Ojo membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Semakin kita membanding-bandingkan. Lagu dunia katakan kita kalah. Tapi firman Allah katakan ketika kita banding-bandingkan akan muncul iri hati. Akibat iri hati akan ada kekacauan, akan ada kehancuran. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi, amin, kehidupanku, haleluya. Kau merancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan menjodohkan engkau dengan suamimu saat ini, dengan istrimu sekarang. Bukan kebetulan. Ketika kita di saat kita menikah, ada satu janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Dan ingat, janji itu bukan hanya sekedar kita ungkapkan di saat hari pernikahan kita. Tapi janji itu harus kita lakukan. Apa janji kita? Kita akan setia sampai akhir. Tetap mengasihi pasangan kita. Di waktu suka, di waktu duka. Di waktu sehat, di waktu sakit. Di waktu berkelimpahan, di waktu berkekurangan. Dalam keadaan apapun, janji kita akan tetap mengasihi pasangan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mulai membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain, ketika kita mulai membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain, kita mulai dan sedang menanamkan benih-benih kehancuran dalam rumah tangga kita. Karena seringkali perbandingan-perbandingan ini hanya akan mengakibatkan perselisihan. Hanya akan mengakibatkan yang namanya perkelahian, pertengkaran, konflik. Ingat firman Allah katakan bahwa pasangan kita ini adalah teman pewaris kerajaan Allah. Bukan hanya sebagai pendamping hidup kita di dunia ini. Bukan hanya sebagai orang yang dijodohkan untuk menemani hari-hari kita. Tapi firman Allah katakan teman pewaris kerajaan Allah. Jaga hubungan keluarga kita. Salah satunya, jangan kita membanding-bandingkan. Apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin keluarga kita sedang alami kesulitan. Mungkin keluarga kita sedang mengalami satu keadaan ekonomi yang sulit. Nikmati, hadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Tidak usah katakan, lihat keluarga ini, lihat ini dan itu. Pujian ini katakan, Tuhan hiasi kita dengan kemurahan. Tuhan rancangkan masa depan keluarga kita penuh dengan harap. Kalau mungkin saat ini kita sementara berada pada titik di mana kita alami kesulitan, syukuri. Di balik setiap yang kita alami ada proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk membawa keluarga rumah tangga kita mengalami kemuliaan dari Tuhan. Karena kemuliaan tidak akan kita alami tanpa proses. Kemuliaan tidak akan kita hadapi, tidak akan kita nikmati tanpa proses. Paulus katakan kepada orang yang ada di Roma, berbahagialah kalau engkau sedang menderita saat ini. Karena penderitaan-penderitaan yang kamu alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di saatnya nanti. Syukuri hidup. Syukuri bahwa engkau ada di keluarga yang diberkati Tuhan. Syukuri bahwa engkau dijodohkan dengan orang yang tepat oleh Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini. Haleluya. Sadari bahwa kita ada karena berkat Tuhan. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu.
sangat baik, teramat baik. Aku ada haleluya. Makasih Tuhan. Ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami sering membanding-bandingkan hidup kami dengan keadaan orang lain. Tapi malam hari kami sadari Tuhan, kami ada semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Lagi nyanyikan pujian ini. Aku terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih buat teguran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pembentukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami membanding-bandingkan hidup kami dengan orang yang tidak setia, dengan orang yang tidak percaya. Seakan-akan kami meragukan akan janji dan pertolongan-Mu. Seakan-akan kami tidak percaya bahwa ada jaminan penyertaan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan. Dan biarlah kami seperti Asaf yang sadar bahwa sesungguhnya hidup kami adalah anugerah-Mu, hidup kami karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap keluarga-keluarga eklesia. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami mau belajar untuk tidak membanding-bandingkan keadaan kami dengan orang yang lebih daripada kami. Tapi buat kami sadar bahwa setiap apa yang kami alami, masih ada banyak orang-orang yang mengalami penderitaan. Masih ada banyak orang-orang yang lebih menderita dari kami. Malam ini Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Jangan sampai ketika kami membanding-bandingkan muncul iri hati, muncul kecemburuan. Yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan rumah tangga kami. Yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan keluarga-keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan, keluarga eklesia yang hadir saat ini. Bahkan ketika firman-Mu didengar kembali oleh umat-umat Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat, kekuatan, dan terjadi perubahan hidup dalam setiap kehidupan kami. Kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, keluarga eklesia yang hari ini tidak sempat hadir karena sakit.
Tuhan menjamah dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga eklesia yang merantau jauh dari kami. Jauh dari suami, jauh dari istri karena pekerjaan. Doa kami, lindungi dan pelihara mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kelak satu saat dapat kembali berkumpul dengan keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK, SD, SMP, bahkan sedang kuliah. Bahkan anak-anak kami yang kerja jauh dari kami. Biar kasih karunia Allah terus menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami di malam ini. Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik. Semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Engkau. Yang LCD Sound System juga Tuhan berkati. Memberkati juga koordinator Bapak Bintoro yang Engkau percayakan untuk melayani dalam keluarga eklesia ini Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Sama-sama kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami terima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan, sukacita damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini, mengakhiri ibadah di malam ini. Alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.